Oke, pertama siapkan 1 kg beras ketan, cuci bersih beras ketan, kemudian rendam beras ketan selama 2-3 jam. Kalau sudah selesai direndam selama 2-3 jam, beras ketannya bisa ditiriskan. Nah, tips supaya rengginangnya renyah dan hasilnya mekar, gunakan beras ketan kualitas bagus yang butirannya utuh ya. Jangan gunakan beras ketan yang kualitasnya kurang bagus. Kalau kurang bagus, nanti hasil rengginangnya tuh kurang renyah dan kurang mekar. Oke, itu tips yang pertama, yaitu pemilihan bahan baku beras ketan yang berkualitas. Nah, selanjutnya kalau beras ketannya sudah ditiriskan, kita kukus di dalam panci kukusan yang sudah panas atau sudah mendidih selama 30 menit. Sambil menunggu beras ketannya masak, selanjutnya kita akan membuat bumbu terlebih dahulu. Bumbu halus yang digunakan ada 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, dan setengah sendok makan garam. Kalau mau ditambah dengan penyedap rasa, silahkan sesuai dengan selera. Kemudian semua bumbu kita haluskan sampai teksturnya menjadi lembut. Setelah bumbu halus dan lembut, sisihkan terlebih dahulu. Lalu kembali ke kukusan beras ketan setelah dimasak selama 30 menit. Beras ketannya ini sudah menjadi setengah matang ya bun. Matikan api kompor dan angkat beras ketan tersebut, pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya siapkan bumbu halus, lalu tambahkan bumbu halus dengan 150 ml air panas mendidih. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Kemudian campurkan bumbu dengan beras ketan yang sudah dimasak. Aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kukus kembali selama 30 menit sampai beras ketannya matang menjadi nasi beras ketan. Kukus di dalam panci kukusan yang sudah panas. Kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. 30 menit kemudian beras ketannya pun sudah matang dan sudah menjadi nasi beras ketan. Selanjutnya saya cek dulu ya untuk memastikan beras ketannya sudah matang atau belum, yaitu dengan cara diambil sedikit nasi lalu ditekan. Kalau sudah hancur seperti ini berarti beras ketannya sudah matang dan siap untuk dicetak. Ini penting ya, ini tips nomor 2 biar rengginangnya bisa mekar, yaitu saat masak nasi beras ketannya harus sudah matang ya. Kemudian ambil secukupnya nasi beras ketan untuk dicetak. Ini saya ambil sebagian dulu karena ketika dicetak beras ketan harus dalam kondisi panas atau hangat ya, supaya lebih mudah. Kalau nasi beras ketannya sudah dingin, saat dicetak nasi beras ketannya terasa kaku dan susah dibentuk. Kemudian untuk alat yang digunakan di sini saya menggunakan cup gelas plastik yang sudah dipotong untuk membuat lingkaran. Kemudian ada tusuk gigi atau sumpit juga bisa untuk mencetak nanti. Lalu ambil secukupnya nasi beras ketan, letakkan nasi beras ketan atas nampan yang sudah dialasi daun pisang, lalu pisah-pisahkan nasi beras ketan tersebut dan bentuk menjadi bulat atau membentuk sesuai dengan selera. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Tips yang ketiga supaya rengginangnya bisa renyah dan mekar, yaitu saat mencetak jangan ditekan menggunakan jari terlalu kuat. Biasanya kalau ditekan menggunakan jari nanti jadi bantet atau hasilnya jadi kurang mekar. Cukup gunakan lidi atau tusuk gigi aja untuk mencetaknya ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Supaya tampilan rengginang lebih cantik, Bunda bisa tambahkan sedikit pewarna makanan yang sudah ditambah dengan sedikit air. Ini boleh pakai, boleh enggak, sesuai dengan selera ya. Selanjutnya jemur rengginang selama 2-3 hari tergantung panas daerah masing-masing ya. Yang penting rengginangnya dijemur sampai benar-benar kering.
Nah, kalau bisa membuat rengginang pada waktu pagi hari, sehingga rengginangnya bisa langsung dijemur. Jangan bikin malam hari, kemudian pagi harinya baru rengginangnya dijemur, nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, ini saya jemur dulu di bawah sinar matahari. Setelah proses penjemuran selesai, rengginangnya pun sudah kering, hasilnya seperti ini ya. Oh ya, saat menjemur rengginang jangan lupa dibalik ya supaya keringnya itu merata. Nah, kalau sudah kering seperti ini, rengginangnya bisa langsung digoreng di dalam minyak yang panas. Tips selanjutnya supaya rengginangnya bisa mekar dan renyah, goreng rengginang dalam minyak yang sudah panas dan jumlah minyaknya agak banyak supaya rengginangnya bisa terendam dalam minyak tersebut. Cara menggoreng rengginang gampang banget, tinggal digoyang-goyang saja rengginangnya. Tunggu sampai rengginang tersebut mekar atau mengembang. Kalau sudah mengembang seperti ini, goreng sebentar aja. Nah, kalau sudah tinggal diangkat. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil supaya rengginangnya tidak cepat gosong. Setelah rengginang selesai digoreng, rengginang siap untuk dinikmati. Kemas atau simpan rengginang di dalam toples atau wadah yang tertutup supaya rengginang tetap awet renyah. Biasanya di tempat saya rengginang itu disimpan di tempat kue atau toples kue. Kalau di tempat Bunda iya enggak? Kalau sama coba tulis di kolom komentar ya. Nah, ini dia Bun, rengginangnya teksturnya ini beneran renyah dan rengginangnya ini juga mekar, gak bantet sama sekali. Untuk rasanya ini enak, gurih, dan ini renyah banget. Selamat mencoba di rumah, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.